Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada. Salam berkah barokah. Ya teman-teman, bagi teman-teman pionir ini perlu diperhatikan ya. Saya pribadi ya, jadi sering mengingatkan ya sesama pionir untuk menjaga erat-erat itu pi ya. Jadi di sini teman-teman saya mengajak ya teman-teman untuk mendengarkan cuitan. Ini sebuah informasi ya yang perlu didengarkan dari Dimas Nawawi ya. Kita ya jangan melihat dari backgroundnya ya. Yang penting yang ini ada kontribusi ya untuk ikut menyukseskan pi sampai ke open mainnet ya. Jadi di sini teman-teman cuitannya menghimbau kepada kita semua ya sebagai pionir ya, agar selalu waspada dan tetap ya menjaga erat pi-nya sampai ke open mainnet dan selalu ya menyukseskan GCP ya sebagai tujuan kita, sebagai nilai pi, yaitu di 314.159 dolar. Nah, di sini ini ya teman-teman ya, tolong diperhatikan ya. Ini memang sangat perlu disampaikan ya teman-teman ya. Jadi di sini Dimas Nawawi ini dari, kalau teman-teman ya ada yang bertanya ya, kemarin ada ini dari mana ini sumber informasinya, teman-teman bisa buka di Twitter. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini Dimas Nawawi atau yang lainnya ya, Doris Yin atau yang lainnya ada di sini yang kita ikuti ya. Jadi teman-teman, di sini akan saya bacakan ya. Sangat penting, saya tidak bermaksud menimbulkan kebingungan atau perpecahan di kalangan pionir, khususnya komunitas GCV. Saya harus menyampaikan fakta-fakta ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin penting, harap dibaca dengan seksama. Nah, karena saya yang membacakan, jadi teman-teman untuk mendengarkan ya. Nanti teman-teman bisa juga mencari langsung ya di Twitter X ya kalau sekarang ya. Nah, itu. Kemudian isinya begini teman-teman ya. Ini tolong dengarkan ya. Dengarkan baik-baik ini. Akun yang telah mentransfer pi ke bursa kemungkinan akan dibekukan atau disita karena melanggar ketentuan. Nah, saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi ini akun, artinya akun dari pionir ya, yang melakukan ya dianggap pelanggaran ini ya, atau ketentuan, jadi melanggar ketentuan. Jadi saya ulangi, akun yang telah mentransfer pi ke bursa kemungkinan akan dibekukan atau disita karena melanggar ketentuan. Ini karena Dr. Nicholas telah menyatakan bahwa ia akan menjunjung tinggi dedikasi dan kontribusi para pionir sejati. Nah, teman-teman ya. Kemudian saya percaya bahwa meskipun pi yang dibeli dari bursa telah ditransfer atau yang telah ditransfer ke dompet pribadi dan dikunci di rantai, pi masih dapat disita. Nah, ini teman-teman ya. Jadi walaupun ini sudah ditransfer ke dompet pribadi, pi masih dapat disita. Ini karena pi blockchain dirancang untuk mematuhi peraturan global. Nah, ini teman-teman ya, sebagai pionir sejati ya, mari kita ikuti ya peraturan yang ada ya, yang ada di pi network, yaitu sebagai komandan kita ya, yaitu Bapak Dr. Nicholas. Nah, itu sebagai tim inti ya, bersama istri beliau ya. Kemudian saya mengajukan saran ini karena saya peduli dengan kesejahteraan komunitas GCV yang telah mengabdikan diri mereka pada GCP selama bertahun-tahun.
Namun sangat disayangkan bahwa banyak pionir telah melupakan pengumuman yang dibuat oleh Kortim sebelumnya. Kortim telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mencegah pencatatan tersebut, tetapi mereka tidak terlibat di dalamnya. Selain itu, tampaknya banyak pionir telah salah menilai fakta bahwa ketentuan eksplisit dalam ketentuan migrasi, ya maksudnya di daftar periksa Mainit nomor 6. Nah, di sini disampaikan ya teman-teman ya. Nah, ini yang di daftar periksa Mainit nomor 6 ya. Saya ulangi. Dalam ketentuan migrasi daftar periksa Mainit nomor 6 lebih diutamakan daripada keputusan Kortim karena telah melalui proses tanda tangan digital. Nah, itu di nomor 6 itu kan kita semua pionir yaitu melakukan tanda tangan ya. Tanda tangan digital. Nah, kemudian kecuali Kortim mengubah ketentuan migrasi Mainit saat ini, kemungkinan mereka menyetujui pencatatan bursa adalah 0 ya, teman-teman ya. Kemudian di sini istilah daftar periksa Mainit nomor 6 poin A. Jadi di sini A kecil, penggunaan token penerima memperoleh token untuk tujuan eksklusif menggunakan token untuk akun penerima sendiri, bukan sebagai nomine atau agen. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bukan agen, dan bukan dengan maksud untuk dijual. Nah, ini di garis besar ya teman ya. Dan bukan dengan maksud untuk dijual kembali. Jadi bukan agen dan dijual kembali. Jadi tidak boleh diperjualbelikan lah. Nah, itu ya teman-teman ya. Spekulasi atau investasi dan penerima tidak memiliki niat saat ini untuk menjual, memberikan partisipasi apapun, atau mendistribusikannya dengan cara lain dan tidak bertindak sebagai penjamin emisi, dealer, atau orang lain. Jadi teman-teman ya, ini merujuk langsung ya teman-teman, ini ke daftar periksa Mainit ya. Bahwa di sini teman-teman kita semua ya sebagai pionir ya itu telah melakukan yang namanya tanda tangan digital. Nah, di sini kalau kita baca ya teman-teman, ini kan masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini sebenarnya sudah ya ada perjanjian kita dengan Pi bahwa memang di sini ditekankan tidak boleh untuk menjual Pi. Nah, sekali lagi, nah ini intinya ya teman-teman, kita tanda tangan bahwa kita tidak boleh untuk menjual Pi. Karena apa? Karena dari tujuan awal Pi Network dibentuk adalah Pi sebagai mata uang digital. Pi adalah uang. Pi digunakan untuk transaksi. Ya. Pi digunakan sebagai mata uang untuk transaksi seperti sebagaimana mestinya uang fiat. Nah, itu. Kemarin ada juga yang protes katanya kalau Pi sebagai mata uang dunia atau uang global itu berarti kan artinya kita memberontak katanya. Bukan gitu ya sob ya. Jadi artinya Pi ini adalah uang digital global kedua. Nah, jadi masuk ke negara-negara masing-masing ya, dari 200 negara yang sudah bergabung di Pi ya, yang menambang nih. Nah, itu kita nggak berontak untuk Pi itu tidak memberontak untuk menggantikan uang negara tersebut. Jadi Pi adalah sebagai uang digital kedua. Contohnya kalau di Indonesia ya, teman-teman. Di Indonesia masih menggunakan rupiah. Bukan berarti Pi menggantikan rupiah. Itu tidak. Nah, ini jawaban yang kemarin ada komentar ya. Di kolom komentar utuh gluduk ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi
Pi adalah sebagai mata uang global kedua, bukan menggantikan uang dari milik negara masing-masing negara, bukan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini perlu dipahami ya, sekali lagi intinya dari cuitan ini ya teman-teman, menggarisbawahi atau menekankan bahwa Pi jangan dijual di bursa. Jadi kemungkinan besar nanti akan dibekukan ya. Pokoknya pionir yang melakukan penjualan Pi di bursa itu bisa dibekukan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau di Bennett ya belum tahu ya ini, kalau ini di sini tercatat dibekukan atau bisa diambil kembali. Nah, itu di awal-awal video saya sudah sering saya menyampaikan. Jadi pokoknya Pi pegang erat-erat ya teman-teman. Saat ini walaupun boleh, cuman jangan di bursa. Untuk sudah launchingnya Pi Network itu bisa ya kita untuk transfer ke sesama pionir boleh ya. Ya cuman jangan dijual. Nah, tunggu sampai open mainnet. Jadi Pi sudah launching ya, itu artinya open network. Nah, kemudian nanti ada open mainnet. Nah, di sini terbuka bebas. Nah, itu sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan. Pokoknya ikuti informasinya lebih lanjut ya. Jadi teman-teman pionir nanti akan lebih memahami. Terus gimana caranya nanti untuk merupiahkan, katakanlah seperti itu ya, dari Pi supaya menjadi rupiah nanti ada. Nah, kelanjutannya pokoknya sabar, tahan Pi sampai ke open mainnet. Jadi itu pesannya dari kita sebagai pionir sejati ya, sering-sering ya mengingatkan kepada teman-teman supaya nanti koin Pi-nya selamat sampai open mainnet. Oke teman-teman, mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap klik petir. Salam jeder-jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.